dari nafsi wahidah itu zaujaha pasangannya, wa bata minhum rijalan katsiran wal arham, dan hendaklah kalian menyambung silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah atas kalian maha mengetahui, maha meliputi, maha mengawasi. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW tadi saya sampaikan sebagai intinya, saya sampaikan dengan hadis. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih atas kedatangan rombongan dari Grand Melia. Saya juga pernah di situ ceramah ya, atau khutbah ya. Mungkin ada yang masih ingat muka saya, pernah dulu di Grand Melia. Alhamdulillah ketemu lagi rupanya. Ini takdir Allah SWT, suatu nikmat yang luar biasa. Dengan silaturahim ini kita menyambung silaturahim, itu menyambung kasih sayang. Kalau nyambutnya gampang, welcome gitu ya. Ahlan wa sahlan bikum selesai. Nah gitu. 15 menit saya harus ini Pak Alam, saya nyambutnya kelamaan 15 menit di ceramah jadi saya. Baik kan saya cepat gatal kalau nggak ceramah ini. Boleh ceramah sedikit ya dalam rangka menyambutnya? Boleh. Nanti yang lengkapnya Pak Ustadz. Saya tadi sengaja ya, saya ingin mengingatkan saya sendiri juga jamaah sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan tentang silaturahim, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tidak hanya ya orang-orang beriman saja, semua orang diseru. Artinya di sini an-nas itu manusia, mau muslim mau non muslim dipanggil. Makanya juga di sini katakan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah pada Rabb kalian. Yang menarik di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ittaqullah. Ketika Allah menyebut manusia keseluruhan, Allah menyebut ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Karena ada orang bukan muslim. Kalau Rabb artinya Tuhan, ada pencipta alam semesta. Makanya dipanggilnya rabbakum, tidak ittaqullah, karena menyebut keseluruhan manusia. Jadi silaturahim ini punya pengertian nanti di ujungnya. Kita harus menjamu kasih sayang tidak hanya sesama muslim, bahkan dengan non muslim pun kita harus menjamu silaturahim. Itu semacam hikmah yang ditetapkan oleh para ahli tafsir. Kemudian siapa Rob itu? Yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Yang kedua, hikmah yang kedua, kalau kita ingin silaturahim harus punya perasaan dari jiwa yang satu. Tidak ini satu keluarga. Kalau tidak satu keluarga, minimal satu RT. Kalau tidak satu RT, satu RW. Tidak satu RW, satu kelurahan, terus kecamatan, tidak kecamatan, kabupaten, tidak kabupaten, provinsi, tidak provinsi, negara, tidak negara, dari Nabi Adam. Jadi ini menunjukkan silaturahim ini sangat luas perspektifnya. Dari Allah ingatkan kalau kita bukan satu keluarga, oke, bukan satu keluarga, tapi satu RT, gitu ya. Bukan satu RT, oke, satu RW. Terus sampai tertinggi ketika sudah tidak lagi satu RW, satu negara, kita minimal satu sumber. Min nafsi wahidah. Kenapa Pak? Kenapa silaturahim dikaitkan dengan min nafsi wahidah? Karena kalau silaturahim tanpa ada esensi nafsi wahidah itu sia-sia belaka. Itu hanya lip service saja, bohong belaka. Kemudian pekan. Coba perhatikan fenomena yang kita sehari-hari. Ketika kita mendengar orang lain yang tidak kita kenal, misalnya meninggal dunia, apakah kita merasa tersentuh tidak? Kita kadang-kadang tidak, ya paling gitu, tidak ada reaksi. Tapi kalau coba anak istri kita ada calon, wah langsung panik. Kenapa? Karena merasa min nafsi wahidahnya terasa. Kalau dengan saudara, nah oleh Allah dikembangkan tidak hanya dari segi darah, tapi dari segi kemanusiaan, daerah, bahkan negara, sampai akhirnya kepada asal usul kita. Kalau orang sudah mencapai tingkat di mana merasakan persaudaraan sampai ke Nabi Adam, artinya min nafsi wahidah, itu sudah tertinggi. Jadi ketika orang merasa bencana di suatu daerah, kita terenyuh luar biasa seperti anak atau istri atau keluarga kita sendiri. Itulah makna min nafsi wahidah ketika Allah ingin memberikan silaturahim. Jadi kalau kita bagi seorang tidak ada perasaan sayang, itu belum kena. Masih sifatnya lahir saja. Kemudian wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dengan pasangan itu dari nafsi wahidah itu dikatakan pasangannya yaitu Siti Hawa, dikembangkanlah dari pasangan itu laki-laki berumah yang banyak. Kemudian baru setelah itu, setelah itu Allah mengatakan wattaqullah, baru khusus ini lebih kepada umat muslim. Bertakwalah kepada Allah alladzi tasaaluna bil wahham, yang dengan namanya kalian saling meminta. Ya.
Kalau kita minta kepada orang lain dengan nama Allah, tolong anak saya ini, saudara itu harus kita tolong. Kemudian wal arham adalah kalian menyambung silaturahim, nah situ. Jadi Allah menyambungkan antara ketakwaan, kemudian esensinya berupa fungsi wahidah supaya silaturahim. Dan tepat sekali di bulan Ramadan ini silaturahim. Kenapa? Karena ketakwaan sebagai inti puasa. Tadi dibacakan oleh Ustaz bahwa kita ini puasa ini untuk bertakwa kepada Allah SWT. Makanya pas orang yang bertakwa pasti silaturahim. Orang yang tidak bertakwa tidak silaturahim. Atau orang yang memutus silaturahim itu bukan orang yang bertakwa. Alhamdulillah ini salah satu implementasi ya di Grand Melia. Sudah 14 tahun ya Pak? Alam saya berapa tahun 20. acara ini? Sudah cukup lama ya. Ini istiqomah alhamdulillah. Mohon diteruskan. Jadi suatu yang baik sekali. Ini menyambung silaturahim. Dan di sini Allah di ujungnya, innallaha kana 'alaikum raqiba, dan Allah atas kalian maha mengawasi. Kenapa? Ketika silaturahim masih bisa ditempeli hal-hal yang negatif. Misalnya kalau kita nanti pulang keluarga besar kita, big family kita, kadang-kadang timbul, itu sudah bagus tuh, gerakan kita untuk silaturahim ya. Ini mungkin juga salah satu bentuk usaha Wali Songo dulu yang mengadakan acara nanti mudik gitu ya, mudik gitu dalam rangka apa? Silaturahim. Nah bisa jadi silaturahim dalam konteks lahiriah masih digerogoti dengan yang negatif, misalnya pamer kekayaan. Ya. Makanya Allah mengingatkan lagi bahwa Allah nggak mengawasi niat kalian untuk silaturahim itu apa? Gitu. Apa untuk pamer-pamer sehingga yang tidak punya itu minder warga kompleks itu untuk hadir. Nah kita jangan sampai timbul nanti ketika silaturahim ini hal yang menyimpang, tadinya kasih bahkan bukan kasih, karena ada iri dengki di situ ya. Itu jangan sampai. Makanya Allah ingatkan bahwa dengan silaturahim ini kita juga harus ingat Allah Maha mengawasi. Jadi takwa adalah implementasi berupa silaturahim, menyambung kasih dengan sesama manusia, khususnya keluarga dulu. Dari keluarga lah kemudian timbul suatu spektrum ya kasih sayang sehingga timbul kedamaian, tidak timbul perselisihan. Itu diharapkan dari puasa ini, kemudian bertakwa dan silaturahim. Sampai jumpa. Saya harus lihat dulu, udah 10, udah lebih. Ya, ya demikianlah, seterusnya sangat panjang ya. Tapi karena udah lebih sedikit ya, mohon maaf. Ya, itulah intinya kami menyambut dan sangat senang sekali bahwa kedatangan ini insya Allah menimbulkan berkah buat kita semua. Amin. Dan insya Allah kita sampaikan ini sebagai prosesnya ke yang berhak ya, kita punya jaringan sehingga kita dengan mudah menyebarkan ini. Demikianlah, terima kasih atas kedatangannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.